Saya bangga sekali dan bahagia sekali karena belum lama berselang Presiden Jokowi meresmikan cabang dari Mayo, Rumah Sakit Mayo Klinik di Pulau Dewata. Tentu besar harapan saya bahwa walaupun itu rumah sakit yang bermarkas besar di negara asing, tetapi besar harapan kami bahwa tenaga-tenaga kesehatan yang akan digunakan, mulai dari perawat sampai dokter, insya Allah akan semuanya adalah putra-putri Indonesia. Karena saya yakin putra-putri terbaik Indonesia mampu melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh putra terbaik negara manapun di planet bumi ini. Sebagai contoh adalah terapi stem yang disebut sebagai terapi stem cell. Putra-putri Indonesia dalam hal stem cell ini sudah termasuk yang terbaik di dunia. Ya, kemarin saya habis membaca satu buku yang ditulis oleh putra-putri terbaik Indonesia tentang stem cell ini, dan menurut saya dahsyat sekali, sangat meyakinkan. Nah, terima kasih. Hari ini kita beruntung bisa mendengar paparan dari tokoh stem cell Indonesia, yaitu Dr. Purwati. Maaf, saya Purwati. Betul, Purwati tanpa L. Saya kadang-kadang bingung, Purwanti atau Purwati, tapi ternyata betul Purwati. Dr. Purwati, waktu dan tempat kami serahkan kepada Anda untuk memberi pencerahan kita semua tentang apa sebenarnya terapi stem cell ini. Silakan. Terima kasih banyak Pak Jaya Suprana dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan juga terlihat hadir juga Bapak Dekan kami dari Dekan Vokasi, serta teman-teman sejawat, serta teman-teman di lab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin berbagi pengalaman saja terkait dengan stem cell, perkembangannya di Indonesia seperti itu. Baiklah, saya akan share screen. Ya. Iya, silakan. Terima kasih Pak Jaya. Jadi topik kami adalah kalau bisa di dalam negeri, kenapa harus keluar negeri? Begitu seperti tadi Pak Jaya sampaikan. Yang rencana di Bali yang rumah sakit internasional kolaborasi sama Mayo Klinik nantinya merupakan potensi yang besar bagi inovasi-inovasi hilirisasi untuk aplikasi untuk kemaslahatan umat seperti itu. Jadi di sini akan kami share apa itu stem cell, kemudian dan kawan-kawannya, karena kadang di masyarakat masih agak sedikit bias, kadang stem cell bercampur aduk menjadi satu dengan dan macam-macamnya. Jadi Pak Jaya, sebelum saya masuk ke dalam stem cell, pasti di depan saya akan memberi introduction seperti ini, bahwa sains itu selalu berkembang. Apa yang terjadi pada sekarang, nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, insya Allah pasti mengalami perkembangan. Dan itu dibutuhkan suatu penelitian. Sehingga di sini penelitian, ada penelitian polisi, ada penelitian discovery. Stem cell adalah masuk di dalam penelitian discovery, jadi di sini kita
dituntut untuk membangun evidence base itu sendiri. Sehingga kalau masuk di dalam bisnis itu adalah blue ocean business seperti itu. Nah, perkembangan medical development research itu sekarang menuju ke biological medical therapy yang sudah melalui antara fusi antara engineering dengan life science. Di mana biological medical research atau terapi ini salah satunya yang paling seksi sampai sekarang adalah stem cell. Di mana stem cell sebenarnya adalah merupakan pharmacological, jadi seperti obat-obatan, tetapi di sini biological sifatnya karena diambil dari sel. Sehingga bisa semua dokter untuk menggunakan sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, ini ada modifikasinya, ada molecular engineer, gene engineer, cell engineer, dan juga tissue engineering. Jadi termasuk dalam misalnya vaksin COVID yang kayak Pfizer sama Moderna ini masuk di dalam gene engineer. Nah, tantangannya di sini karena teknologi baru belum punya standar dan juga belum punya evidence base, sehingga kita mesti membangun semuanya secara komprehensif. Dan ini secara nasional juga sudah ada regulasi-regulasi yang memayungi dari Permenkes. Nah, apa itu stem cell? Jadi di sini Pak Jaya, kalau stem cell itu adalah sesuatu sel induk yang dia mempunyai dua sifat, yaitu dia mampu berdiferensiasi, dalam hal ini dia mampu berkembang biak menjadi turunannya. Misalnya di sini sel mesenkimal bisa menjadi nanti sel pankreas, sel liver, kemudian yang dari ektoderm bisa menjadi sel saraf, dan yang kedua mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri. Nah, ini istilahnya ada namanya plastisite, dengan sumber ada tutipoten, pluripoten, multipoten. Gitu. Jadi plastisite itu kemampuan dia untuk berkembang biak. Jadi misalnya taruhlah atas ini Pak Jaya, kemudian ini mempunyai taruhlah mempunyai anak, kemudian mempunyai cucu. Nah, kemampuan ke bawah ini stem cell dinamakan diferensiasi. Kemampuan saling silang ini dinamakan transdiferensiasi. Nah, dari stem cell yang misalnya cucu, kalau dibalikkan menjadi Pak Jaya atau dibalikkan menjadi orang tuanya, ini namanya dediferensiasi. Jadi semua itu memungkinkan di dalam stem cell. Nah, ada lagi yang disebut dengan SVF. Kalau SVF masih merupakan raw material. Jadi di sini lemak, kemudian disentrifuge beberapa jam, kemudian itu peletnya dimasukkan namanya SVF. Jadi belum stem cell. Kemudian kalau sel itu stem cell yang sudah unipotent atau progenitor, jadi sudah tidak bisa berbiak lagi. Nah, skeletum atau metabolit yang biasa banyak juga dipakai, ini merupakan media untuk kultur stem cell yang banyak growth factor. Eksosom itu lain lagi, ini terkandung di dalam salah satunya metabolit tersebut yang dibentuk oleh salah satu komponen di dalam sel. Nah, ini juga ada cara pembuatannya. Nah, stem cell kalau terkait dengan aging atau degenerative disease, sebenarnya seiring dengan bertambahnya usia, maka di sini sel akan mengalami DNA damage atau kerusakan DNA, mengalami senescence atau ketuaan, kemudian mengalami perpendekan telomer sehingga usianya tidak menjadi lama, akhirnya sel itu mati atau apoptosis, sehingga bisa menjadi penyakit-penyakit degeneratif. Kalaupun mutasi, akhirnya bisa menjadi kanker. Nah, di sini stem cell berusaha untuk meregenerasi kembali atau membangkitkan imun surveillance untuk kanker, seperti itu. Aging proses itu sendiri dimulai dari usia 25, sehingga kapan bisa dimulai stem cell? Sebenarnya pada usia 25, kalau tidak ada disease bisa sudah dimulai. Dengan demikian, maka berdasarkan hal tersebut, basic konsep dari terapi adalah untuk paracrine, untuk efek selnya itu sendiri repair, replace, immune stabilization, serta homing, sehingga penyakitnya bisa dikelompokkan 3 besar: degenerative disease, imbalance immune system, sama keganasan atau cancer. Sumbernya bisa diambil dari mana? Bisa autolog, itu berasal dari diri sendiri, ini relatif cukup aman. Bisa allo, itu diambil dari luar tubuh pasien. Nah, allogenik ini bisa embryonik, bisa adult, bisa xenogenik. Yang dilarang di Indonesia adalah embryonik dan xenogenik. Embrio ini karena potensi menjadi kanker, kalau xeno ini berasal dari binatang. Seperti itu. Sebelum kita mengaplikasikan stem cell ke pasien, kita harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya yaitu studi di lab, kemudian dibawa menuju ke animal, yaitu preclinical study, kemudian clinical trial, phase 1, phase 2, seperti itu.
Nah, ini beberapa yang sudah kami lakukan di in vitro stem cell untuk sepsis. Nah, ini stem cell jumlahnya bisa kita perbanyak dengan menggunakan mitogenik seperti itu. Nah, ini stem cell juga kita buat seperti untuk transplantasi leukemi. Nah, ini penelitian S3 saya, yaitu kita membuat editing daripada gen. Jadi gen itu kita edit bagaimana supaya orang itu lebih resisten atau tidak bisa dimasuki oleh virus HIV. Kemudian gen yang sudah kita edit kita masukkan ke dalam stem cell. Kemudian ini di bidang gigi, kemudian ini kita membuat stem cell untuk pembuluh darah. Ini kita memanipulasi untuk lingkungan-lingkungannya supaya stem cell-nya menjadi lebih bagus. Dan ini waktu lalu kami mencoba untuk stem cell untuk pengobatan untuk COVID, baik itu menemukan obat-obat maupun untuk stem cell-nya itu sendiri untuk COVID. Kemudian kita bawa menuju ke hewan. Nah, ini ada untuk brain injury. Ini untuk heart infarct bersama tim bedah jantung. Kemudian ini untuk di tikus, untuk diabetes mellitus, yang sumber selnya waktu masih dari bone marrow atau sumsum tulang. Kemudian ini yang untuk diabetes pada tikus yang sumber stem cell-nya langsung dari pankreas. Kita bandingkan hasilnya, ternyata memang dua-duanya bisa meregenerate daripada sel pankreas itu. Nah, di sini ada juga modifikasi perpaduan antara sel dengan scaffold yang terbaru atau biomaterial, namanya tissue engineering. Nah, di sini kami melakukan penelitian juga kerangka daripada liver dan kerangka daripada paru-paru kita seeding dengan stem cell, dan di sini terlihat sel bisa tumbuh bagus di kerangka tersebut. Kemudian ini membran juga kita buat membran nano. Waktu itu kami ke Eropa di Swiss. Di sana alat untuk membuat 3D printing atau membran ini itu mahal sekali. Waktu itu kemudian kami kontak teman dari ITB, ahli fisika, dan kami tanyakan apa bisa membuat alat, ternyata bisa, harganya sepersepuluhnya, kemudian kami membelinya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa dipakai adik-adik mahasiswa untuk penelitian. Nah, ini produk inovasi kami di bidang lutut bersama Dr. Dwi Kora, yaitu untuk cartilage injury. Yang selama ini kan tidak bisa cartilage beregenerasi seperti itu. Nah, ini potensi di pasar internasional juga masih sedikit, hanya dari Swiss dan dari US. Dan ini kita perlu hilirisasi sebenarnya untuk bisa mencapai pasar. Kemudian clinical setting, jadi kalau sudah tadi penelitian di lab, kemudian kita bawa ke hewan, akhirnya yaitu untuk bagaimana untuk clinical settingnya. Jadi sebelum pasien itu menjadi donor, maka dilakukan screening, kemudian diisolasi, kemudian dilakukan pembiakan, kemudian di driving atau diferensiasi diperbanyak, kemudian sebelum dipakai dikarakterisasi, kemudian disuntikkan, sisanya kita backingkan. Nah, namanya sel seperti adalah kita melakukan validasi. Jadi sel sebelum dipakai, apakah ada misalnya kemungkinan dia potensi untuk menjadi kanker, yang kedua apakah ada kontaminasi virus atau bakteri, yang ketiga purity atau kemurnian daripada sel. Nah, ini contoh-contoh untuk case-nya. Kalau dulu kita masih dari bone marrow, sekarang sudah dari lemak, yaitu untuk diabetes mellitus. Ini kita ambil dari lemak, kita biarkan menjadi stem cell. Sebelum disuntikkan, kita buat selnya itu single cell, yaitu satu-satu, supaya tidak terjadi penggerombolan, seperti itu. Nah, ini hasilnya ternyata insya Allah bisa menurunkan gula puasa, 2 jam sudah makan, peningkatan daripada fungsi pankreas. Nah, ini untuk 40 pasien yang sudah kita publish di jurnal internasional. Kemudian ini untuk autoimun, jadi untuk pasien-pasien autoimun sebenarnya tidak perlu keluar negeri, bisa di dalam negeri. Jadi kita markernya bisa menggunakan hemoglobin, leukosit, ya, untuk memonitor HSCRP, kemudian C3, C4, dan juga anates dan dsDNA ini juga sudah kita publish di jurnal internasional. Kemudian ini untuk dengan tim orto dari RSUD Dr. Sutomo untuk defect faktor besar, yaitu large bone fracture, kombinasi antara hidroksiapatit dengan stem cell, namanya tissue engineering. Ini untuk anak-anak yang tulangnya terjadi defect kongenital, sudah beberapa kali reposisi, akhirnya dilakukan stem cell, alhamdulillah bisa membaik.
Kemudian ini khusus untuk kecelakaan yang mengenai tendonnya, kita lakukan juga dengan tissue engineering. Ini brachial plexus palsy, di mana kesulitan kelumpuhan daripada plexus brachialis, kita lakukan juga dengan tissue engineering. Kemudian ini untuk cartilage engineering untuk pasien-pasien osteoartritis. Ini juga untuk pesepak bola, untuk ACL, rupture, kita kombinasi dengan stem cell. Ini untuk atlet terjun payung. Kemudian ini untuk neurological disease, yaitu pasien-pasien Parkinson, kemudian pasien CP, cerebral palsy. Jadi ini juga sudah kita lakukan publikasinya di jurnal internasional. Kemudian ini untuk cancer, stem cell-nya ada sendiri. Kemudian ini untuk pembuatan stem cell untuk kanker, jadi berbeda dengan stem cell untuk regeneratif serta penyakit-penyakit yang memerlukan regenerasi organ dan jaringan. Di sini source-nya adalah dari darah, seperti itu. Kalau kita mau membuat mass product, kita bisa bersumber dari plasenta, tapi di sini mungkin pemakaiannya kita pakai untuk lokal topical. Seperti yang sudah kita hilirisasi di sini adalah metabolite stem cell, kita buat untuk serum anti-aging yang sudah mendapat approval dari Badan POM, dan di sini adalah untuk dioleskan serum pada wajah. Dan dari sini dibentuklah suatu teaching industri antara Kemenristek, Kementerian Kesehatan, universitas, serta BUMN untuk hilirisasi tersebut. Jadi ini untuk memperhalus kulit. Ini juga untuk organ laki-laki, ya. Kemudian di atas ini adalah 3D printing. Jadi kalau misalnya ada kasus kecelakaan, kemudian terjadi avulsi atau tulangnya pecah kemudian hilang, maka di situ bisa dilakukan scanning seberapa besar, kemudian dengan 3D printing dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam, insya Allah sudah jadi. Di situ dikombinasi stem cell, kemudian buat untuk menutup defek tersebut. Ini untuk liver cirrhosis juga sudah kita lakukan. Jadi di sini kolaborasi antara laboratorium stem cell di Indonesia, kalau nggak salah sudah ada 6 atau 7 yang sudah di-approve sama Kementerian Kesehatan dan 2 yang di-approve oleh Badan POM. Nah, ini bisa berkolaborasi dengan rumah sakit untuk membentuk jejaring atau multi-passer study. Dengan harapan di sini akan bermanfaat untuk pasien, meningkatkan kepuasan untuk payer, karena di sini pasien tersebut tidak terlalu lama di hospital, jadi juga biayanya menurun. Provider, dalam hal ini rumah sakit dan dokternya, bisa memberi pelayanan yang lebih bagus. Nah, ini terkait pengembangan ilmu, itu kami mengadakan pelatihan-pelatihan setahun 1-2 kali, sudah batch ke-14. Kemudian kami menerima magang, jadi beberapa mahasiswa sudah magang di tempat kami dari berbagai fakultas. Kemudian memasukkan di dalam kurikulum di vokasi UNER, Pak Jaya. Jadi kebetulan saya mengajar di TLM, di situ adik-adik kami ajari bagaimana kultur untuk stem cell, sehingga ke depan kalau misalnya hal ini sudah berkembang, maka bisa dijadikan untuk pekerjaan pasca kuliahnya selesai, seperti itu. Kemudian juga kami mengadakan kuliah-kuliah khusus serta seminar berkala. Ini penelitian di laboratorium kami, insya Allah dari tahun ke tahun meningkat, kecuali 2019-2020 kemarin karena pandemi. Ini jurnal yang sudah kami terbitkan. Kemudian kami sudah mematenkan ada 9 paten dan 4 haki, alhamdulillah. Ini fasilitas kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jaya, dan semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Gitu. Terima kasih, terima kasih. Waduh, kami mendengarkannya dengan penuh rasa bangga, kagum, dan bahagia. Nah, saya tadi telah lancang memberi pernyataan sebagai orang awam, ya, bagi rakyat jelata. Saya tadi telah lancang menyatakan bahwa keilmuan stem cell ini di Indonesia bisa dibandingkan dengan negara manapun.
disetarakan. Jadi kita ini sudah termasuk yang paling maju dalam bidang stem cell ini. Apakah pernyataan lancang saya itu tadi benar atau tidak? Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Alhamdulillah hal itu benar. Wah. Ya. Oke, ya. Kenapa? Karena kalau yang saya yang ngomong kan bisa keliru ya. Kalau Anda kan pasti tidak keliru. Nah, kenapa Anda berani menyatakan bahwa pernyataan saya itu tidak keliru? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi stem cell di sini ada 2 yang sudah approve sama yang sekarang itu banyak lagi dikembangkan. Yang sudah approve contohnya transplant untuk leukemi itu sudah berpuluh tahun sudah approve di dunia internasional. Wih, kalau itu leukemi. Ya, untuk transplant. Oh. Transplantasi. Itu dengan menggunakan stem cell. Itu di Indonesia yang masih perlu digenjot. Tetapi untuk stem cell yang untuk saya sebutkan tadi, untuk terkait penyakit-penyakit yang saya tampilkan, insya Allah kita tidak ketinggalkan, bahkan bisa dibilang kita lebih maju. Jadi kalau misalnya agak narsis sedikit Pak Jaya. Tidak apa-apa. Ayo. Jadi biar teman-teman juga optimis meneliti itu. Iya. Jadi kalau dulu saya kan hampir setiap 1 atau 2 bulan itu bicara di luar negeri ya Pak Jaya. Jadi kalau saya presentasi gitu, kita bandingkan dengan presentasinya teman-teman itu, mereka banyak yang belum clinical application kayak gitu. Nah, terus mereka kalau pertanyaan saya, maaf, kok bisa Anda bisa bergerak lebih cepat dari mereka, itu bagaimana? Yang pertama adalah paling penting di sini adalah mungkin regulasi ya Pak Jaya. Jadi kalau di tempat kita insya Allah regulasi untuk stem cell yang autolog atau private alu dari Kementerian Kesehatan ini insya Allah tidak ketinggalan. Karena bagi seorang dokter bisa maju mengaplikasikan atau dalam hal ini penelitian berbasis pelayanan untuk stem cell itu bisa dilaksanakan adalah adanya regulasi yang memayungi seperti itu. Alhamdulillah saya juga menjadi anggota Komite Nasional Sel Punca sejak tahun 2014. Kemudian yang tahun terakhir ini saya naik menjadi wakil ketua. Jadi terus kami juga membentuk teamwork Pak Jaya. Jadi stem cell ini kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi di laboratorium kami mesti ada scientist, mesti ada teknisi di lab. Seperti teknisi-teknisi di tempat kami itu background-nya bisa macam-macam. Kemudian yang kedua adalah ada klinisi. Nah, klinisi ini juga teamwork. Waktu di awal-awal kami memformulasi untuk stem cell bagaimana ini dari laboratorium bisa dibawa ke pasien. Kami memformulasi untuk dosis. Bagaimana yang bisa nantinya di tubuh itu tidak menyebabkan gangguan-gangguan misalnya penggumpalan atau apa-apa sehingga dibuat single cell. Setelah itu berapa banyak yang harus dosis yang harus kita masukkan, kita optimasi. Berapa juta sel misalnya per kilogram berat badan. Setelah itu kami juga mencari partner-partner teman-teman. Jadi kalau misalnya diabetes, kami mau targeting ke pankreas, bagaimana caranya? Jadi bersama tim radiologi intervensi. Kemudian kalau misalnya masuk ke otak, bagaimana caranya? Akhirnya kami membentuk teamwork bersama juga dengan neurologi dan bedah saraf seperti itu. Untuk tulang-tulang kami bersama tim ortopedi dan juga untuk gigi bersama dengan bedah mulut dan lain-lain. Seperti itu Pak Jaya. Jadi gigi pun bisa? Ya, jadi gigi itu ada namanya tissue engineering. Di sini bisa untuk, kami sudah mencobakan aplikasikan ke beberapa pasien. Dengan tim kami ada Prof. David dari UNER itu, untuk implan. Jadi biasanya sesudah pasang implan itu kan perlu waktu 3 bulan untuk osteointegrasi. Di sini kalau dengan stem cell, insya Allah bisa dipercepat menjadi sebulan. Oh, jadi implan juga bisa ya di situ ya? Iya. Waduh, ya. Nah, maaf, saya lihat gigi Anda bagus sekali. Apakah itu juga berkat stem cell atau memang alami? Stem cell-nya saya sistemik Pak Jaya.
Sistemik sama wajah sama rambut karena seiring usia dan pakai hijab agak lembab biasanya rambut sering rontok. Oh, sampai perhitungan hijab akan main. Hebat sekali. Nah, saya tadi saya mendengar liver dan saya juga berterima kasih sekali Anda menyelamatkan hidupnya sahabat saya yang sangat saya hormati. Ya, saya nggak sebut namanya, nanti saya salah ya. Tapi beliau mengalami transplantasi hati, tapi beliau bertahan hidup dengan sangat mutu hidup yang bagus sekali karena penanganan stem cell Anda. Ya, tadi ya itu saya terima kasih. Nah, tapi yang saya tadi kagum, Anda menyebut otak. Apakah otak pun kan otak saya ya, saya seperti pengen itu kan lama-lama itu bersih pelupa sampai begitu. Apakah dengan stem cell itu sel-sel yang mati itu bisa maksudnya hidup kembali? Pertanyaan saya mungkin keliru tapi silakan. Ya, terima kasih Pak Jaya. Kalau terkait dengan otak, jadi ada beberapa hal. Di sini memang kami customize ya Pak Jaya. Jadi kalau seiring degenerasi karena usia tetapi tidak ada defek khusus atau tidak ada kerusakan khusus, misalnya lupa, kemudian agak susah tidur gitu, maka kami bikinkan stem cell di situ kami memasukkannya melalui kateterisasi ke pembuluh darah otak. Bisa. Tetapi insya Allah. Tetapi kalau misalnya pasien-pasien yang memang ada kerusakan otak seperti stroke, kemudian anak-anak cerebral palsy yang otaknya tidak bisa tumbuh dengan bagus, maka di situ kita dari lemak, kita driving membuat sel saraf. Nah, sel saraf itu kemudian kita bersama dengan tim bedah saraf di situ dan neurologi, kita masukkan langsung direct implantation menuju ke otaknya dengan harapan untuk meregenerasi di sel-sel saraf yang baru itu bisa ditumbuhkan dan juga menambah volume otak. Jadi biasanya anak-anak CP mengejar ketertinggalan dia misalnya untuk bisa tumbuh kembang dengan bagus. Gitu. Dan berdasar pengalaman Anda, keberhasilannya cukup bagus? Alhamdulillah kalau misalnya untuk yang sering lupa, kemudian depresi, insomnia itu cukup banyak membantu. 50% ke atas insya Allah. Oh, saya mau itu, saya susah tidur, jam lupa itu saya kan menulis ya, itu tulisan sudah saya tulis, sudah saya masukkan ke komputer, tinggal kirim. Tapi selalu lupa memencet tombol send yang kelupaan terus itu mah. Moga-moga nanti aduh ya. Tapi begini, saya dengar itu ada seorang Jepang, kalau saya profesor ya siapa gitu Yamanaka. Ya siapa namanya Bu? Profesor Yamanaka, beliau mendapat Nobel. Nah, beliau dapat Nobel itu untuk apa? Silakan. Jadi beliau sebenarnya punya story ya Pak Jaya. Oke. Jadi beliau adalah ortoped klinisi kalau nggak salah. Tapi kayaknya kurang apa gitu loh. Sehingga beliau akhirnya di lab menekuni labnya. Nah beliau itu seperti tadi saya sampaikan di plasticity sifat diferensiasi sel, maka sel itu bisa beranak pinak atau berkembang biak. Jadi misalnya kalau sel itu stem cell kemudian turun lagi menjadi sel yang lebih rendah lagi derajatnya turun lagi. Nah, Profesor Yamanaka ini bisa membuat stem cell misalnya yang sudah paling rendah, misalnya sudah yang untuk jaringan pankreas, dibalikkan lagi menjadi stem cell semurah menjadi pluripoten, namanya iPS. Jadi itu membalik menjadi pluripoten sehingga nanti bisa diferensiasinya menjadi banyak sel. Jadi itu beliau menginsertkan dengan genetik. Tapi kalau di tempat kita gen engineer ini kan perkembangannya walaupun di dunia juga masih agak kurang untuk approvingnya Pak Jaya. Karena kalau kita main gen, itu misalnya gen editing, nanti misalnya seperti kita mengedit penelitian saya tadi, misalnya HIV, kita edit gennya
supaya untuk bisa vaksinasi HIV, gen tersebut resisten terhadap virus HIV, kemudian kita masukkan. Maka bisa juga dengan gen yang baru itu, nanti misalnya dia lebih rentan kena penyakit yellow fever, seperti itu. Oh, Jadi kita mainnya kalau mau merubah sel, menjadi misalnya sel itu biar potensinya lebih tinggi, kita nggak main gen, tetapi kita main niche. Tadi sudah saya sampaikan, niche itu lingkungan tempat sel dia tumbuh. Jadi kalau anak itu tumbuh sesuai dengan lingkungan dia tumbuh, itu kayaknya saya setuju, karena sel itu pun kalau misalnya kita beri lingkungan dia tumbuh misalnya menjadi apa, dia akan menjadi sel yang kita harapkan menjadi apa itu tadi Pak Jaya. wow, dari penjelasan Anda, saya merasakan bahwa sebetulnya ilmu kesehatan ini bukan ilmu, seni. Ya, benar. Saya merasakan keindahan estetika di dalamnya itu tadi. Ya, bagaimana Anda melihat itu lingkungannya dan segala itu. Bahkan kemarin itu dokter yang mengambil saya, dokter siapa itu? Sandi. Ya, Dr. Sandi berkisah bahwa itu nanti sel-sel saya itu diambil, kemudian diternak, ya, kemudian juga kadang-kadang Nina bubukkan supaya tenang, supaya jadi betul-betul diperlakukan sebagai makhluk hidup. Begitu, betul ya, Bu? Betul Pak Jaya. Jadi memang saya pertama kali itu memang sudah jatuh hati dengan stem cell ya Pak Jaya. Karena itu priceless, dari hati itu priceless. Jadi kita punya komitmen akhirnya yang tinggi untuk mengembangkan bersama tim. Jadi di situ juga sel adalah suatu hal yang hidup, benda Jadi hidup. sel itu makhluk hidup. Iya, jadi kalau kita membiakkan, misalnya kita ambil beberapa dari lemak yang kita ambil, kemudian itu kita biakkan yang bagus, kemudian di situ akan tumbuh beranak pinak menjadi banyak. Kemudian kita olah lagi, kita rawat beranak pinak menjadi banyak. Saya pernah waktu itu di awal-awal belajar, jadi kalau misalnya hati kita lagi nggak bagus, kita merawat sel itu, maka kadang selnya juga jadinya kurang bagus. Jadi ini saya Ya. sengaja memang ini ada ikan yang saya taruh di sini, ikan cupang ini. Iya, Ini karena saya ada merasa antara sel dengan ini ikan cupang ini ada kesamaan, yaitu mereka memang dibutuhkan perlakuan yang sangat ya harus dengan care, dengan perhatian, kasih sayang dan lain-lainnya itu. Betul itu, Bang. benar Pak, benar sekali itu. Jadi kita merawat sel itu seperti merawat bayi juga. Jadi tiap hari diopeni, perlu tempat khusus, perlu perawatan khusus, seperti itu. Bahkan tadi kalau mood tidak bagus, kita kerja cepat-cepat juga akhirnya selnya kadang kurang bagus. Oh, jadi seperti tanaman juga ya. Tanaman itu kan juga butuh ketulusan. Benar. Ya ampun. Ya. Makanya kadang itu saya kan melatih anak-anak untuk merekrut anak-anak di lab baru gitu ya. Saya akan itu nggak bisa 1-2 bulan, Pak, tahunan. Saya akan lihat setelah dia melihat 6 bulan, saya suruh nyoba. 6 bulan saya lihat nyoba sendiri. Kadang nyoba sendiri pun kadang kalau feelingnya belum dapat itu selnya juga tumbuhnya jadinya lama Oh, seperti itu. harus pakai feeling. Harus feelingnya dapat, Pak. Ya ampun. Jadi betul ya Iya. seni ya ini seni betul-betul seni. Iya. Dan itu bentuknya sel itu kan indah begitu. Tiap macam sel itu beda-beda bentuknya dan bisa diperbanyak berbanyak. Nah, kalau gitu saya akan lebih mencoba bukan mengenal stem cell, tapi mengenal Anda. Kenapa Anda tadi mengaku jatuh cinta kepada stem cell? Tolong Anda buka rahasianya atau riwayatnya bagaimana Anda bisa jatuh cinta kepada stem cell ini. Enggak tahu ya Pak. Orang jatuh cinta kadang kan untuk dicari sebabnya
karena apa itu susah untuk dijelaskan ya. Tiba-tiba merasa suka, terus kemudian ingin Nah ya mempelajari. tiba-tibanya itu kapan gitu loh. Tiba-tiba. Waktu itu saya masih menempuh pendidikan spesialis penyakit dalam. Oke, Anda belum Ya, jatuh setelah cinta. itu Anda belum ada jatuh. kalau nggak salah di Eropa sudah mulai ya Pak. Tapi waktu itu Anda belum jatuh cinta kepada stem cell. Belum. Ya, Anda masih fokus Masih penyakit masih dalam. ingin mengenal loh ini kok ada sesuatu hal yang menarik, yang baru, yang belum ada selama ini gitu. Terus ada seminar di Swiss waktu itu, tapi saya ingin berangkat tapi nggak bisa waktu itu. Kemudian saya mencari-mencari, kok di kampus UNER ini ada, waktu itu guru saya dari kedokteran hewan, ya. Terus belajar sel culture, beliaunya kan belajar di Jerman dulu sel culture. Kemudian saya diajari di situ, ikut istilahnya, jadi kalau jamnya orang dokter-dokter praktek, saya nggak praktek Pak, saya ke lab sampai malam. Jadi Anda begitu obsesif. Ya, jadinya. Ya, Iya. Jadi dokter hewan. Iya. Jadi ternyata benar ya, sel ini ya satwa sebetulnya kan. Anunya Iya. gitu. Iya. Bukan main. Nah, Bu, kalau gitu maaf saya tanyanya loncat-loncat ya. Begini, apa sebetulnya hubungan antara manusia, satwa, tanaman, dan sel? Jadi semuanya itu baik. Atau saya tambahin, virus. Nah, gitu. Oke. Jadi baik virus, sel, tanaman, hewan, manusia itu sama-sama tersusun. Yang pertama adalah merupakan suatu makhluk hidup. Tapi Oke. kalau misalnya virus tidak bisa disebut makhluk hidup. Jadi virus itu sangat-sangat simpel. Kemudian kalau sudah sel, itu sudah merupakan sel kesatuan fungsional yang tidak bisa berdiferensiasi. Kemudian sel-sel tumbuhan dia membentuk tumbuhan. Kalau kemudian sel-sel hewan, maka dia membentuk suatu organ-organ seperti itu. Kemudian kalau manusia lebih kompleks lagi. Tentunya di sini Allah menciptakan kalau misalnya perbedaan manusia, hewan itu di apanya gitu. Ya Pak Jaya. Contohnya kalau virus RNA seperti COVID. Jadi dia itu susunannya itu single stranded. Makanya dia gampang mutasi, seminggu bisa 2 sampai 3 kali mutasi Pak Jaya. Kemudian kalau kayak dengue virusnya virus DNA. Jadi itu double stranded DNA. Kemudian kalau sudah sel, DNA sama RNA ini masuk, DNA ini masuk di dalam inti sel. Nah, kalau saya boleh tanya, makhluk hidup pertama itu sel. Ya saya mohon maaf, saya bertanya bukan agama ya, saya bertanyanya ini sebagai berdasarkan ilmu yang Anda miliki. Jadi bukan makhluk hidup pertama, tetapi unit terkecil fungsional dari makhluk hidup adalah sel. Wah, jawabannya ya. Unit terkecil. Nah, kenapa kok wah ini ya saya mungkin akhirnya bergerak kepada kenapa Yang Maha Kuasa kok menciptakan virus? Sebenarnya virus ini kan juga sudah lama ya Pak Jaya. Duluan Jadi, mana? Sel sama virus? Ya, kalau virus, hipotesa tentunya. Kita tidak bisa buktikan, tapi hipotesanya. Nah, kalau menurut Anda duluan mana? Sel atau virus? kalau lihat komposisinya ya duluan virus. Hah? Malah duluan virus? Kalau lihat komposisinya, Iya oke. karena Ya pokoknya duluan virus gitu kan. tapi ini saya
Saya nggak tahu pasti, saya belum Enggak baca apa-apa, enggak literatur kalau apa-apa. yang ini Pak Kanunya saya Jaya. minta pendapat Anda karena kan Anda meneliti ini semua, bukan hanya meneliti, Anda mencintai ini semua gitu loh. Nah ini, waduh, nah kayak itu loh. Saya itu kan ya kadang-kadang mikir kenapa kok ya kalau sel kan wah bagus sampai ini kan kita semua kan tahu apalagi setelah Anda kembangkan ini kan kita punya harapan mutu kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi kalau virus itu apa sih sebetulnya gunanya itu apa gitu loh anunya. Virus kalau selama ini yang kita kenal itu adalah sifatnya kurang bagus karena dia akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, di situ itu virus itu biasanya dia itu tidak bisa hidup sendiri tetapi hidupnya di dalam sel, Pak Jaya. Oh, loh. Nah, kalau dia Berarti kalau begitu berarti ya enggak duluan virus ya, nah Pak Jaya. makanya ya. Karena dia itu hidupnya obligat di dalam sel. Obligat kan, makanya kan harusnya Ya, kalau tidak ada sel kan dia nggak bisa hidup. enggak bisa Nah hidup. ya duluan Ya, sel kalau gitu. berarti duluan Kalau sel. gitu Ya. ya anu yang maha kuasa pertama menciptakan sel dulu, kemudian nah mungkin nah, yang bikin virus mungkin iblis ya begitu ya. Ciptaan dari Allah juga, tetapi mungkin untuk manusia mungkin bisa lebih belajar begitu, Pak Untuk Jaya. untuk tidak sombong manusia, untuk Ya, tidak karena ya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti ada kalau ada kita telusuri maksudnya. adalah ada hikmahnya Ya, seperti itu. ya terutama untuk peneliti-peneliti virus lagi itu kan membuka lapangan kerja kan anunya. Ya, kayak Profesor Nidom yang sangat saya kagumi itu kalau tidak ada virus, wah beliau nggak seperti sekarang terkenalnya kan. Kita sama anak-anak di lab itu juga beternak virus, Pak Jaya. Hah, Karena dasarnya adalah dari sel untuk bisi virus itu bisa hidup tadi. loh, Jadi tapi kita kenapa mesti diternak? untuk penelitian-penelitian Pak Jaya, jadi untuk pengembangan obat, pengembangan vaksin, kayak gitu. Oh, jadi Anda miara virus corona itu Anda punya? Anda piara juga? Punya Pak, punya. Nah, sifat mereka bagaimana sih sebetulnya virus corona? Jadi kalau misalnya dia menginfeksi ke dalam sel, waktu yang kita pakai adalah sel primer, di situ sel vero namanya, maka dalam waktu beberapa jam itu sel-sel itu sudah langsung dirusaki sama virus itu, Pak. Dirusaki ya, jadi ya. Iya, dirusak. Jadi Nah, dia itu kalau masuk ke dalam tujuannya sel, dia ngerusak selnya itu rusak. apa? Untuk makan atau apa? Untuk dia berkembang biak. Oh, Iya. ya ampun, ampun. Nah, sekarang kalau gitu penelitian Anda stem cell apakah bisa digunakan untuk melawan corona? Atau sekarang namanya Omikron atau apa itu sekarang? Apa bisa? Kemarin kita meneliti ada 2 macam sel, satu natural killer cell, yang kedua hematopoietic stem cell. Jadi kalau kita lihat virus itu setelah kita culture di dalam sel vero, maka kita masukkan natural killer cell. Nah di situ dalam waktu beberapa jam, kita lihat kurang lebih 3 harian gitu, maka di situ virus yang kita tanam itu kita cek lagi jumlahnya tetap atau berkurang atau bertambah banyak. Dan alhamdulillah di situ setelah 72 jam itu jumlah virusnya menjadi 0, Pak Jaya. 0? Iya. Wow, jadi In artinya vitro study. Jadi artinya stem cell ini bisa digunakan untuk terapi corona. Insya Allah, tetapi kan membutuhkan nanti pembuktian-pembuktian seperti itu. Tapi sementara ini Anda secara melihat in itu. vitro study hasilnya begitu. Jadi ini sebetulnya harus dikembangkan ya, terus ya. Iya, dikembangkan terus. Dan didukung oleh pemerintah tentunya. Ya, Bukannya kita hilirisasi inovasi produk riset
Mungkin memang regulatory body itu perlu untuk memberikan bimbingan, dukungan, sehingga anak-anak bangsa, nggak hanya kami Pak Jaya, banyak teman-teman lainnya itu juga bisa hilirisasi hasil risetnya, bisa menambah nanti untuk dipakai di dunia kedokteran seperti itu. Jadi sebetulnya yang diperlukan itu dukungan, ya, bukan regulasi ini dukungan bukan untuk memagari, untuk membatasi, tapi justru untuk membuka kemungkinan-kemungkinan ini. Sebab Anda pada awal sudah menyatakan sains itu akan terus berkembang. Benar, sains terus berkembang, apalagi di dunia kesehatan. Nah, dalam hal ini untuk perkembangan itu teman-teman baik peneliti maupun dokter untuk bisa memakainya di sini perlu regulasi-regulasi payungnya supaya aman. Seperti itu Pak Jaya. Ya. Dan deregulasi biasanya berjalannya adalah lebih belakang menunggu hasil-hasil ini jadi. Tapi alhamdulillah untuk stem cell ini Permenkes bisa mengikuti paling tidak seimbang begitu. Oke, saya sekarang bertanya ke sesuatu yang Anda boleh menjawab, Anda tidak tidak menjawab juga nggak apa-apa karena ini agak rawan. Begini, saya kenal di Indonesia ini banyak pihak itu kalau ada sesama warga itu berprestasi itu bukannya senang tetapi malah tidak senang. Ya, karena menganggap ngapain kamu kok begitu, kok kamu berhasil gitu. Nah, apakah dalam Anda mengembangkan obsesi Anda, saya sebut ini obsesi Anda kan ini mengenai stem cell ini ada pihak-pihak yang menghalangi atau menyemooh atau yang menghambat Anda? Di Anda dalam sesuatu tidak perlu menyebut nama ya, tapi ya, ada enggak gitu? di dalam sesuatu hal itu pasti ada pro and con Pak Jaya dan tantangan, apalagi di dunia medis dengan teknologi baru, pasti ada pro and con seperti itu. Di sini kita mesti punya komitmen dan fight seperti itu, dan kita tidak misalnya berusaha meminimalisir benturan-benturan itu. Kalaupun misalnya ada masukan seperti ini, kita coba itu sebagai masukan yang konstruktif dan kita berusaha untuk merangkul semuanya. Karena pada dasarnya stem cell itu seperti saya sebutkan tadi adalah teamwork. Kemudian yang kedua tidak bisa berdiri sendiri dan ini adalah pharmacological biological. Jadi setiap dokter nanti bisa memakainya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Jadi alhamdulillah kami dulu kan mengembangkan mulai 2008 kalau nggak salah ya Pak Jaya. Masih sedikit tim kami, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak di Indonesia teman-teman yang mengembangkan untuk stem cell dan kawan-kawannya ini. Seperti itu Pak Jaya. Dan tidak ada kecemburuan di antara semua pengembang ini, tapi malah saling mendukung gitu. Ya, kecemburuan pasti ada, tetapi sampai sejauh mana kita bisa itu sebagai masukan yang konstruktif, persaingan sebagai sesama saintis yang konstruktif, begitu Pak Jaya. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Ya, memang jawaban Anda memang benar-benar jawaban seorang seniman itu tadi. Nah, ini saya dari tadi memonopoli pertanyaan, padahal banyak yang mau tanya. Silakan. Dari Irwan, Mas Irwan, izin bertanya, apakah stem cell bisa membuat organ-organ tubuh kuat 300 tahun? Kenapa 300? Enggak 1000 tahun kali. Alias mati bisa tertunda lama. Pertanyaan itu, serta apa terapi stem cell untuk penyakit-penyakit virus? Nah, yang kedua tadi sebetulnya sudah antum jawab, tapi yang pertama ini, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Irfan. Jadi kalau menggunakan stem cell itu sendiri sebenarnya ada sel primer, kemudian juga ada namanya sel line. Okay. Nah, yang kita pakai adalah sel primer. Jadi sel primer ini
nantinya itu kalau dimasukkan ke dalam tubuh dia akan homing, kemudian beregenerasi, berdiferensiasi, berproliferasi di situ dan berfungsi sebagai organ misalnya yang dituju, misalnya pankreas, maka dia akan memperbaiki sel-sel pankreas berfungsi seperti sel-sel pankreas tersebut. Dan itu kalau sudah berfungsi, bekerja, maka di situ juga dia akan mengalami suatu saat mengalami kerusakan, mengalami penuaan, mengalami apoptosis sehingga mati. Sehingga tidak bisa bertahan misalnya sampai 300 tahun. Jadi kenapa di sini kalau misalnya stem cell itu selang beberapa waktu, misalnya setahun sekali, 2 tahun sekali, itu perlu dilakukan pembosteran seperti itu, penyuntikan ulang. Ya. Kemudian kalau untuk yang virus seperti tadi, jadi di sini kita menggunakan, jadi stem cell di tempat, kalau di lab kami itu banyak macamnya. Jadi ada stem cell misalnya untuk regenerasi, peremajaan, ada stem cell untuk OA, ada stem cell untuk cancer, dan ada stem cell juga untuk virus. Karena masing-masing itu fungsinya berbeda-beda, seperti itu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Nah, ayo silakan. Ini Ibu Ella yang akan nah ini yang justru saya kan kenal Anda kan gara-gara Ibu Ella ini. Gimana pertanyaan Ibu Ella? Kalau untuk lutut itu nyuntiknya apakah harus di lutut apa cukup itu dengan infus itu? Baiknya di lutut, kita targeting. Aduh, sakit kan. Insya Allah enggak Pak Jaya, karena itu formulanya beda. Nah, kalau di lutut, lah kalau otak juga di sini. Kalau otak, kalau tadi pasien-pasien yang pengecilan otak sama stroke terjadi kerusakan-kerusakan otak, brain injury seperti itu, nyuntiknya juga di otaknya. Waduh. Tapi bisa kalau itu tergantung dari jenis kerusakan sama juga metode sama klinikal. Makanya kalau misalnya ada orang yang membutuhkan pasien begitu, saya akan melihat orangnya, labnya, radiologinya, klinis performanya. Jadi kira-kira itu mappingnya, oh stem cell-nya kira-kira ini, metodenya ini, jumlah selnya ini, sel yang kita pakai ini, begitu Pak Jaya. Dan bisa jadi kan, customize. Seperti saya kan penakut sekali, saya kan sangat penakutnya. Nah, apakah saya bisa kalau itu nanti kalau itu menimbulkan rasa sakit sedikit aja kan saya jengkel. Nah, apakah bisa total narkos bius total? Bius total sebenarnya bisa. Tapi kami biasanya jarang-jarang kecuali pada case-case tertentu yang memerlukan bius total. Kecuali saya maksa ya. Baik, ini saya tidak terasa waktu sudah melampaui batas stem cell ya. Kami ucapkan terima kasih sekali Ibu Tuati, Anda menyampaikannya dengan bukan saja sangat rasional tapi sangat emosional juga ya. Pokoknya bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan tapi sudah indah yang Anda lakukan ini semua. Insya Allah kalau saya sih Nobel juga bukan mustahil pada satu hari akan diserahkan kepada seorang warga Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Jaya atas kesempatan dan waktunya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Oh iya, mohon maaf bila ada salah-salah ucap. Begini, ini kami nggak punya apa-apa, tapi kami akan kirim ucapan terima kasih berupa piagam penghargaan kepada Dr. Purwati. Waduh, ininya panjang, saya nggak sudah pokok Dr. Purwati yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema stem cell. Kalau bisa berobat di dalam negeri, kenapa mesti harus ke luar negeri? Tepuk tangan untuk Dr. Purwati.